Misalnya kita nggak berdaya dengan handphone kita, Pak. Setiap hari kita pegang handphone, suatu ketika nggak bawa handphone, ada sesuatu yang hilang. Dan kita kemudian jadi masalah bagi kita. Ini sesungguhnya menuhankan handphone. Kadang ada orang menuhankan perempuan, pasangannya. Lah kalau kita ini kemudian nggak berdaya kepada itu namanya menuhankan makhluk. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus. Memulai diri menjadi seorang muslim, kira-kira sejak kapan? Kita kan menduga-duga karena orang tua kita Islam, keluarga besar kita Islam, ya pastilah kita Islam. Padahal secara formal kita belum pernah menyatakan diri di hadapan Allah bahwa saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebab ada konsekuensi. Makanya nggak heran kalau orang yang Islam keturunan biasanya cenderung leha-leha di dalam beragama. Tapi orang yang baru masuk Islam biasanya merasa penting. Segala sesuatu dipelajari, segala sesuatu dipelajari. Nah ini mungkin perlu kesadaran bersama, setiap kita mesti memperbaiki diri. Nggak apa-apa kita mulai saat ini menyatakan diri di hadapan Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Apa sih dimaksud tiada Tuhan itu? Tuhan itu artinya sesuatu yang membuat kita nggak berdaya. Misalnya kita nggak berdaya sama jabatan, itu sama dengan menuhankan jabatan. Misalnya kita nggak berdaya dengan harta, maka itu namanya kita telah menuhankan harta. Misalnya kita nggak berdaya dengan handphone kita, Pak. Setiap hari kita pegang handphone, suatu ketika nggak bawa handphone, ada sesuatu yang hilang. Dan kita kemudian jadi masalah bagi kita. Ini sesungguhnya menuhankan handphone. Kadang ada orang menuhankan perempuan, pasangannya. Lah kalau kita ini kemudian nggak berdaya kepada itu namanya menuhankan makhluk. Maka ini yang penting, hati-hati di dalam Islam itu bukan takut manusia tidak punya Tuhan, tapi yang dikhawatirkan manusia kebanyakan Tuhan. Ini yang maka Islam menyatakan la ilaha, tiada Tuhan. Jadi Tuhan yang membuat kita nggak berdaya, hilangkan dulu. Illallah, kecuali Allah. Kira-kira gini Pak. Maka rumusnya, kalau orang itu nggak berdaya kepada makhluk, biasanya bebas kepada Tuhan. Misalnya nggak berdaya dengan pekerjaan, maka dia biasanya melanggar ketentuan Tuhan, bebas dia. Nggak sholat, biarin deh, masih ada waktu. Biasanya kalau ada orang punya jabatannya pingin diganti orang, biasanya bisa melanggar ketetapan Allah, membunuh, mengkat orang dan lain-lain. Karena dia tidak bebas, tidak berdaya kepada makhluk, maka kepada Allah bebas. Tapi sebaliknya, kalau dia bebas, tidak berdaya pada Allah, maka biasanya bebas kepada makhluk. Dia nggak pernah takut kehilangan jabatan, tidak pernah takut kehilangan pasangan, tidak pernah takut kehilangan harta, tidak pernah takut dengan segala-galanya, karena dia tidak berdaya kepada Allah. Jadi ini rumusnya kira-kira Pak. Jadi paradok antara makhluk dengan pencipta. Jadi ini kira-kira bedanya. Karenanya kita nih syahadat dulu. Kalau syahadatnya ini bagus, diyakini betul-betul berikrar di hadapan Allah, pasti orang ini akan memahami perjalanan beragama. Makanya nih Pak, kalau kita maknai, ini nggak boleh kita memaknai secara bahasa kita saja. Kan maknanya yang sesungguhnya itu
Kalimatnya kan aku bersaksi, tapi saksi di sini bukan persaksian mata seperti di pengadilan. Kamu menyaksikan jadi saksi di pengadilan, lalu kemudian kamu menyaksikan sendiri kejadiannya. Enggak Pak, bukan saksi namanya. Tapi ini bukan saksi dalam arti ro'a, melihat dengan mata, tapi persaksian keyakinan. Saya yakin betul bahwa Allah itu Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Karena seperti apapun kita rancang, itu hasilnya tidak seperti yang kita mau. Itu artinya apa? Makhluk tidak berdaya. Jadi syahadatain. Makanya dulu para hadirin, Wali Songo itu ketika buka wayang, itu tiketnya itu kalimat sodo. Kalimat sodo itu kalimat syahadat itu loh Pak. Jadi kalau mau masuk itu nggak bayar pakai duit, tapi membaca kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi cara mengislamkannya dengan cara lewat budaya. Jadi itu yang pertama, mungkin kita penting untuk sahmun yang pertama, satu bagian yang pertama kita evaluasi kita nih Pak, untuk diri kita. Jadi karena kita nih Islam keturunan, ya mari kita masing-masing melaksanakan syahadatain di hadapan Allah yang sungguh-sungguh, supaya kita tidak menyepelekan tugas-tugas beragama yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, wassalatu sahmun. Salat itu satu bagian yang lain. Jadi salat merupakan, jadi kalau ada orang mengaku dirinya Islam tapi nggak salat, itu nggak mengambil bagian yang kedua. Atau lalai dengan salatnya, nggak mengambil bagian yang kedua, maka diancam oleh Allah. Illalladzina orang-orang yang lalai di dalam salat. Alladzina hum fi salatihim syahud. Itu juga diancam dengan neraka wil oleh Allah. Hati-hati lalai dengan salatnya. Maka salat bukti, maka disebutkan dalam hadis as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman tarakaha faqad aqamati. Barang siapa yang menjalankan, maka dia sama dengan aqamaddin, mendirikan agama. Faman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, itu sama dengan halaqaddin, menghancurkan agama. Jadi hati-hati dengan ini semua. Maka sholat satu bagian dari Islam. Jadi komponen di dalam Islam itu satu syahadat, persaksian. Jadi kalau masuk agama Kristiani ada baiat, apa namanya? Baptis. Di kita ini sebenarnya kayak baiat ya. Menyatakan diri sebagai syahadat. Dua sholat. Yang ketiga wazakatu sahmun. Zakat juga sahmun. Satu bagian. Jadi nggak mungkin orang Islam itu nggak senang zakat. Kalau mengaku dirinya Muslim pasti senang dengan zakat. Zakat itu tidak mesti besar. Zakat itu tidak mesti orang kaya. Orang yang nggak punya pun bisa berzakat. Kalau nggak mampu berzakat dengan harta yang dimilikinya, maka banyak jalan yang lain. Buang duri di jalan, membantu orang lain, mengangkat barang lain, orang lain, membantu orang lain. Itu zakat. Bahkan tersenyum kepada setiap orang juga sedekah, bagian dari zakat. Jadi ini zakat, pasti seorang muslim pasti melakukan ini. Kalau salah satunya ditinggal, itu pasti bukan orang muslim. Jadi itu kira-kira komponennya ada 8. Yang keempat, wassaumu sahmun. Puasa juga sahmun. Puasa itu bagian dari agama. Jadi bagian dari 8 itu tadi. Jadi ngerti betul kita, puasa itu puasa wajib sudah pasti. Puasa sunnah ngerti nggak kita semua? Bahwa banyak puasa sunnah. Puasa sitan min syawal, 6 hari di bulan Syawal. Apakah harus terus-menerus? Enggak, bisa dicicil Pak, sejauh masih bulan Syawal. Sejauh bulan Syawal masih ada 6 hari, bisa berturut-turut, bisa lompat-lompat, nggak masalah. Puasa Yaumul Bid, puasa di hari-hari terang. Maksudnya terang itu tanggal 13, 14, 15 bulan
Hijriah ya, hitungan Hijriah. Atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Mengenal betul puasa. Atau puasa Senin Kamis. Ya, puasa hari Senin, hari Kamis. Zawam itu melakukannya, boleh. Jadi bisa banyak pilihannya. Umat Islam pasti melakukan itu. Lebih-lebih ini menjelang Idul Adha ada beberapa puasa. 3 hari. Ada di bulan di bulan Muharram juga ada. Jadi banyak sekali puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Ada wahajjul baiti sahmun, haji ke Baitullah juga sahmun. Jadi jangan ini perlu diluruskan kembali. Haji itu maksudnya apa? Jangan sampai haji ke Baitullah niatnya itu salah. Haji ke Baitullah lillahi ta'ala. Mesti karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Jadi haji karena rekreasi misalnya enggak ada cerita itu Pak, enggak dapat itu Pak. Haji karena karena gengsi. Jadi supaya ada hajinya di depan. Haji karena menjelang pemilu supaya ada hajinya. Supaya mendapatkan tempat. Itu enggak, bukan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tanpa pamrih, tanpa ada tendensi apapun. Haji. Yang keenam, hadirin yang dimuliakan Allah, wal amru bil ma'ruf sahmun. Mengajak atau memerintahkan kepada perkara baik sahmun, bagian dari Islam juga. Jadi bapak-bapak, para jemaah, hari-hari kita harus bisa memanfaatkan, memposisikan diri orang yang selalu amar ma'ruf, memerintah pada kebaikan. Jangan diam Pak. Misalnya nih Pak, kita ada di sekitar lingkungan masyarakat, ada anak-anak kita ngomong-ngomong kotor. Kadang-kadang anak-anak kecil kita nih kebun binatang sebut semua Pak. Kadang menyebut kalimat-kalimat yang nggak pantas, misalnya bego. Kadang-kadang kan kalau anak-anak ditanya, ini apa? Ini bolpen bego. Enak sekali loh Pak. Padahal di zaman saya, zaman bapak-bapak dulu, kalau disebut kata itu, aduh kita marah sekali. Dan sekarang rasanya sudah berkurang itu. Anak-anak kalau disebut itu ketawa Pak. Seneng. Kayaknya keren banget kalau disebut oleh temannya bego. Nah ini kita harus ikut, walaupun dengan cara bercanda mengingatkan. Ketika ada di masjid, penting untuk mengajak kebaikan. Misalnya anak-anak kita belum tahu najis, lalu mau masuk ke masjid, ya kita harus bisa membantu mengingatkan. Namanya amar ma'ruf. Nggak boleh ditinggal ini Pak. Karena bagian dari Islam, kalau merasa dirinya Islam harus peka dan peduli terhadap lingkungannya. Misalnya punya teman. Kadang saudara-saudara kita, masyarakat kita ini Pak, kadang belum paham. Jadi belum paham mana rizki yang halal, mana yang tidak halal. Saya pernah menyampaikan materi di panti Kedoya. Sampai di sana ceritalah beberapa anak sama saya, dia cerita, kamu apa kegiatannya kok bisa ditangkap? Ya biasa deh Pak, saya kata dia. Loh terus gimana? Nggak boleh loh, jangan begitu. Apa kata dia? Ya yang penting halal Pak. Halal dari mananya? Mendingan jadi tukang cuci piring. Kalau memang betul-betul kita harus mencari nafkah, nggak masalah. Tapi kata dia yang penting halal Pak. Di mana halalnya itu jadi. Bahkan ada saya melihat, ada punya teman kontrakan, tetangga kontrakan. Cerita sama saya, wah saya Pak Jufri tadi kebut-kebutan di wilayah kota. Orang yang di depan saya handphonenya jatuh. Wah saya ngerem gitu, nggak nutut Pak kelewat. Akhirnya handphone itu diambil orang di belakang saya katanya. Ya udah bukan rezeki saya, loh rezeki punya orang, rezeki saya gimana? Nah ini kadang-kadang saudara-saudara kita belum paham. Dan kita patut mengingatkan. Patut memberikan, ini namanya amar ma'ruf. Tapi tentu saja hati-hati di dalam menyampaikannya, jangan kemudian membuat saudara kita tersinggung. Misalnya di
masjid saat sholat, kadang-kadang ada saudara kita kalau sholat kakinya nggak sujud. Paham ya Pak? Kaki nggak sujud ya. Jadi yang sujud itu kata Nabi sab'atu a'zam, 7 tulang. Ada jidat, dahi ini 1 tulang, kedua telapak tangan, tulang kedua, tulang ketiga, lutut, tulang keempat, tulang kelima. Jari-jari kaki harus sujud juga Pak, begini Pak. Bisa 5-5-nya, bisa salah satunya aja, kata para ulama, nggak apa-apa salah satunya. Harus sujud. Mohon maaf ya Pak, saya contohkan. Jadi mesti begini Pak. Jadi jari-jari ini mesti sujud juga, ikut sujud. Punten Bapak yang di sini biar ngelihat ya. Karena ini penting. Gini ya Pak. Ikut sujud 7 tulang. Ini tulang pertama, tulang kedua, tulang ketiga, lutut 4, 5, jari-jari kaki 6 dan 7. Kalau ada saudara kita kakinya diangkat, kayak anak kecil kalau sujud, diangkat, nggak disujudin kakinya, ada ulama yang menyebut tidak sah sholatnya. Sampai sebegitunya. Karena itulah kalau ada saudara kita begini, kita penting mengingatkan, memberitahukan. Karena ini untuk kemaslahatan. Namanya amar ma'ruf. Yang paling penting hati-hati di dalam menyampaikan, jangan sampai menimbulkan perasaan gak enak oleh saudara kita sendiri. Jadi harus ada kelapangan hati untuk saling mengingatkan. Belum Ustadz sudah ngasih tahu kita. Jadi jangan nunggu dari Ustadz. Kalau ada yang tahu harus saling berbagi. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran itu, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum sebagian mereka, awliya'u ba'din, adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mesti ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling mengingatkan, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Harus. Bahkan karena kita sudah diikat oleh ikatan sebagai seorang mukmin antara kita, maka penting saling mengingatkan. Dan yang diingatkan harus legowo. Oh iya, aduh terima kasih sudah dikasih tahu. Jangan sampai tersinggung. Jangan merasa cukup, keislaman kita jangan merasa cukup. Nah, karena kita ini auliya ba'din, ba'duhum auliya ba'din, sebagian di antara kita ini adalah saling menolong, maka di dalam salah satu pintunya amar ma'ruf itu Pak, saling mengingatkan untuk, saling memerintahkan untuk kebaikan. Bahkan di dalam satu hadis disebut begini Pak, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, kesalahan, kehilafan di antara kita, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Ini kalau dimaknai literal Pak, rubah dengan tangan, begitu ada salah langsung membenahi. Ini enggak, kata para ulama bukan begitu. Rubah dengan kekuasaannya. Misalnya kita ngadepin anak-anak kita, ada adzan, nggak ada reaksi, main game aja. Oke? Ada anak kita nih, wah sudah menjadi gameholic namanya. Udah kecanduan game, susah kita mengendalikan. Begitu ada perintah agama, waktunya sholat dia nggak sholat. Jangan dipukul Pak, dicarilah kelemahannya. Maka bisa dengan kekuasaan. Kekuasaan itu dengan cara apa? Kekuasaan itu salah satunya dengan kekuasaan itu misalnya kita nggak belikan paket lagi. Cuman memang anak-anak kalau nggak dapat paket nyari ke tempat lain, mainnya di tempat lain. Susah juga kita lihat ya anak kita. Jadi harus dicari ini dengan cara apa sih supaya anak kita ini bisa kita kendalikan. Kelemahannya di mana? Maka itu namanya menggunakan bil yadih, dengan tangan. Jadi wa idza lam yastati, jika kamu tidak mampu dengan tangan, fabilisanihi, dengan mulut, dengan nasihat-nasihat. Nasihat yang paling baik, yang paling menyenangkan. Kalau nggak bisa Pak pakai orang lain, misalnya
lewat gurunya, karena anak-anak itu biasanya jauh lebih sungkan sama guru. Kalau obat-obatan, kalau sakit itu biasanya kita atas nama dokter, lewat dokter itu bisa. Jadi pintunya bisa yang mana aja, melalui lisan. Fa idza lam yastati, jika kamu tidak mampu merubahnya, melihat kemungkaran, fabi qalbihi, dengan hati, minimal tidak sepakat, minimal mendoakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan supaya tidak lagi berbuat kemungkaran. Jadi ini amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf sahmun, perintah kepada kebaikan itu satu bagian yang lain. Jadi ini yang keenam. Yang ketujuh, para hadirin yang dimuliakan Allah, wan nahyu anil munkari sahmun, melarang berbuat ingkar adalah satu bagian juga. Jadi kalau ada teman kita mau berbuat jahat sama yang lain, kita ingatkan supaya tidak melakukan kejahatan, dicegah sedini mungkin, karena ini bagian dari Islam. Jangan kemudian biarin saja, biar mati lebih dulu, kita nggak cegah nih biar orang hancur, nggak mencegah kita, maka keislaman kita dipertanyakan, karena ini bagian dari Islam, kata Nabi. Jadi ini poin-poin penting. Jadi kalau melihat kemungkaran, maka sejatinya kita mencegahnya. Jangan sampai orang lain, saudara kita, terjerembab dalam kejahatan. Kan ada orang, Pak, kadang-kadang justru menjerumuskan orang lain. Biar anaknya musuh kita punya musuh sama orang, benci sama orang, akhirnya apa? Anaknya dididikan ke narkoba, dipancing-pancing supaya ditangkap polisi, ngasih beban kepada orang lain. Jangan. Harus ada upaya wan nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran sebagai seorang muslim. Makanya hadirin para jamaah, muslim yang sebenarnya tidak cukup mencari nafkah begitu saja, apalagi ngerti mana halal mana haram. Misalnya kan ada, Pak, kita berusaha apa ya yang kira-kira bisa punya pendapatan lebih banyak. Ada yang, ini sekarang lagi booming nih, kita buka PS aja nih, PlayStation itu. Banyaklah anak-anak orang datang ke sana. Tapi, Pak, banyak untungnya, tapi anak-anak rusak, anaknya orang rusak. Padahal itu anak-anak saudara kita juga, sesama muslim, sesama orang mukmin. Nah, oleh karena jangan berpikir berapa banyak yang harus kita peroleh, tapi walaupun ada aktivitas ekonomi yang kita lakukan, semua harus punya nilai amar ma'ruf dan nilai nahi mungkar. Bisa mencegah orang berbuat keji, bisa memerintahkan orang untuk berbuat baik. Makanya jenis pekerjaannya pun harus dipilah-pilah juga, Pak, jangan sembarangan. Inilah muslim. Pasti muslim itu dari ujung sampai ujung sananya, dari awal sampai akhir adalah kebaikan semua yang dilakukan. Ini kalau menjadi muslim yang sesungguhnya. Yang kedelapan, para hadirin yang dimuliakan Allah, wal jihadu fi sabilillahi sahmun. Jihad di jalan Allah itu sahmun, satu bagian yang lain. Bagian yang kedelapan. Apa itu jihad? Nah, ini dia. Kalau dulu yang namanya jihad itu berperang di jalan Allah. Kalau sekarang bisa maknanya banyak, berdakwah di tempat-tempat yang terpencil juga jihad, menuntut ilmu juga jihad. Jadi kalau bapak-bapak berhimpun membantu anak-anak menjadi hebat, membantu beasiswa, itu juga jihad fisabilillah. Bapak-bapak bekerja lalu kemudian di tengah jalan bermasalah, lalu kemudian meninggal, itu syuhada, karena juga perjalanan jihad fisabilillah. Mencari nafkah untuk keluarga juga jihad fisabilillah. Jadi di zaman-zaman yang normal, yang stabil, yang damai, maka jihad, makna jihad bukan lagi berperang dalam arti perang fisik, tapi jihad itu bisa melakukan kesungguhan untuk mengajak sebanyak mungkin orang berada di jalan Allah.
Jadi masuk ke dalam kondisi keislaman yang sempurna. Lah inilah hadirin yang dimuliakan Allah, 8 poin penting terkait dengan Islam. Karenanya kata Nabi selanjutnya, wa qad khaba man la sahma lahu. Maka sungguh rugi, sungguh kecewa, sungguh bangkrut orang itu. Khaba, sia-sia orang itu nanti. Man la sahma lahu, bagi orang yang tidak mengambil bagian dari yang disebutkan. Jadi ada kadar keislamannya orang cukup di syahadat, yang lain-lainnya belum. Ada kadarnya cukup di sholat saja, yang lain belum. Ngomongin orang masih jalan, berjudi masih jalan. Ada yang cukup di zakat, yang lainnya enggak, sholat enggak. Nah, mungkin hanya kualitasnya ada dari 8, ada yang diambil 3, ada yang diambil 5. Enggak apa-apa, itu juga perlu dihargai. Tetapi sebagai sesama saudara, sesama kaum muslimin, sebagai orang mukmin, penting untuk saling bersama-sama menuju kepada jalan Allah. Kalau memungkinkan yang 8 ini ada semua pada diri kita, dengan cara di antara sesama ini saling memperkuat. Karena masing-masing ini, setiap sahmun itu adalah bagian terpenting dari agama, beragama. Jadi inilah pokok. Karena itulah memandang Islam itu harus lebih esensi dibandingkan hanya lihat di permukaannya saja. Jadi kalau dilihat di permukaannya bisa repot, Pak. Jadi misalnya begini nih. Saya kemarin mendapatkan materi tentang kajian terkait dengan tajalli. Ini masuk ke tauhid sedikit. Tajalli itu artinya Allah menjadikan makhluknya sebagai media. Misalnya ketika Nabi Musa alaihissalam memaksa, Nabi Musa bilang sama Allah, ya Rabb, saya ingin bertemu dengan kau, saya ingin bertatapan denganmu, bertemu dengan kau, liqa Allah, ingin berhadapan, bertatapan. Kata Allah, engkau tidak akan mampu. Maksa Nabi Musa, enggak, saya ingin ya Allah. Ya udah, kalau gitu kamu datang ke Gunung Tursina. Datanglah Nabi Musa ke Gunung Tursina. Di Gunung Tursina, Nabi Musa kemudian melihat sebuah pohon yang kemudian menyala api di pohon itu. Ketika Nabi Musa menatap api di pohon itu, pingsanlah Nabi Musa. Apa artinya? Allah telah menjadikan api itu sebagai media untuk memperkenalkan dirinya. Jadi ibaratnya Allah nyusup sama pohon, sama api itu. Kalau Nabi Musa salah memaknainya, hanya lihat di permukaan, bisa-bisa Nabi Musa setelah kejadian itu bisa-bisa menyembah api, Pak. Kalau salah memahami. Sama dengan di TV, padahal Allah tidak bertempat kan. Jadi kalau disebutkan Allah hanya di langit, itu enggak juga, karena Allah tidak butuh tempat. Kenapa Rasulullah mesti Isra Mi'raj ke sana? Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu kan di dalam hadis qudsi banyak sekali. Kalau engkau kata Allah, saat saudaramu sakit, kenapa engkau enggak menjenguknya? Padahal aku ada di sana. Maksudnya apa? Kalau ada orang itu sama dengan suan sama Allah. Menjenguk orang sakit itu sama dengan menjenguk Allah. Itu sebenarnya begitu banyak. Apakah Allah ada di tempatnya orang sakit? Enggak juga, Pak. Jadi maknanya amat sangat luas, karena Allah meliputi langit dan bumi. Tapi yang dimaksud dengan langit dan bumi bukan yang kita kenal ini. Bahkan kalau yang kita kenal ini kan hanya semata-mata sebentar aja nih, Pak. Yang kita kenal langit dan bumi itu terbatas. Padahal langit ini kan ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh. Di setiap langit ini ada yang semacam matahari yang sampai ke bumi kita ini. Di langit kedua itu bisa jadi ada juga semacam matahari yang saking jauhnya nggak nyampe ke kita. Makanya arasy itu, kata para ulama, arasy itu di dalamnya ada surga, neraka, lauhul mahfuz, itu semua, Pak. Lalu ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga.
Jadi seperti delima katanya, di dalamnya itu ada semacam berungkulan yang banyak. Ada semacam planet-planet yang begitu banyak. Begitu luasnya. Maka dulu pernah ada seorang ulama nanya kepada waliullah. Katanya, Kiai, boleh tanya? Enggak, boleh, silahkan nak, katanya. Allah itu katanya enggak butuh tempat. Tapi di dalam surat Ar-Rahman, Allah masih menyebutkan Huwar Rahman alal arsyistawa. Dialah Ar-Rahman yang bersemayam di arsy. Itu maksudnya gimana, Kiai? Wah, kamu tuh nggak ngerti ini katanya. Kata waliullah itu, kamu nih nggak ngerti kamu. Itu begini nak katanya. Itu ibaratnya nih, saya contohin ya katanya. Itu ada cecak di dinding. Cecak di dinding. Apakah cecaknya yang nahan dinding supaya dindingnya nggak roboh? Enggak. Allah itu maha besar. Jadi cecaknya itu bukan cecak yang nahan dinding supaya nggak roboh. Enggak, karena memang dindingnya lebih besar dibandingkan cecak. Sama dengan Allah. Di dalam arsy ini beliau untuk ngambil semacam gelas, Pak. Lalu kemudian di dalam gelas itu bilang, di dalam itu nak ada Lauhil Mahfuz, Sidratul Muntaha, surga, neraka, ada di dalamnya. Ini arsy nih. Dan di dalam itu namanya Nurullah, cahaya Allah. Yang di sini ini tanpa batas, itu Zatullah. Tapi ini nggak ada kitabnya nih Pak. Ini para wali aja nih bercerita. Betapa maha besarnya Allah, nggak bisa kita bayangkan di mana tempatnya, nggak bisa, nggak mampu akal kita. Maka Allah di dalam hadis qudsi menyebut gini, jangan tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian tentang Allah, tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kau berfikir tentang zatnya Allah, jangan, karena pasti tidak mampu. Istilahnya ulama, meledak tuh pikiran kamu tuh. Jadi hati-hati. Maka poin-poin ini semua bapak-bapak, para jamaah, Islam itu samaniyata asyhumin, karena ada 8 bagian. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani bagian demi bagian yang 8 ini. Karena dengan kita menjalani, mudah-mudahan kita termasuk yang Islam kafah, Islam yang sempurna. Kalau yang 8 ini kita pegang, insya Allah yang lain-lain itu menjadi sub-sub atau bagian-bagian dari yang 8. Mungkin ini ya bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Jika berkenan ada sesuatu yang mau didiskusikan, ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.